Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala fi ayatin ukhra fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum ay yarmulu thalathata aswatin wa yamshu arba'an ma baina ruknaini muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, jamaah lingkungan PT Badak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, hidayah yang cukup, sehingga dalam suasana pandemi yang berkepanjangan ini kita masih tetap istiqamah beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, sholat sunnah, dan juga masih bisa melaksanakan nasihat-nasihat agama, kajian keislaman, walaupun melalui online. Mudah-mudahan segala mujahadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kealpaan kita, kekurangan kita dalam beribadah diampuni, dan nanti di akhirat kita dimasukkan dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kajian kali ini Ustadz mendapatkan giliran untuk membacakan hadis yang berkaitan dengan bab haji. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum ayyarmulu thalathata aswatin, memerintahkan mereka para sahabat untuk melakukan romal, yaitu berjalan cepat atau lari-lari kecil dalam 3 putaran tawaf. Wa yamshu arba'an, dan berjalan biasa ma'baina ruknaini, antara 2 rukun Ka'bah, yakni Hajar Aswad dan rukun Yaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi berbicara tentang adab tawaf atau amalan sunnah di dalam tawaf. Bahwa Nabi memerintahkan ketika kita melaksanakan tawaf untuk umrah atau tawaf untuk haji, kita disunahkan
yaitu 3 putaran pertama melakukan gerakan lari-lari kecil atau berjalan cepat, tetapi 4 putaran terakhir berjalan biasa. Ketika kita berjalan antara Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ibadah tawaf ini merupakan salah satu rukun umrah atau rukun haji. Di situ ada syaratnya dan ada amalan-amalan sunnahnya. Syaratnya adalah harus suci dari hadas besar atau kecil, suci dari najis, menutup aurat, kemudian tawaf itu dilaksanakan 7 putaran dan beriringan, artinya berurutan. Tetapi di samping ada syarat-syarat juga ada amalan sunnah. Di antaranya yang saya terangkan tadi, dalam 3 putaran pertama disunahkan berjalan cepat atau berjalan kecil, dan 4 putaran terakhir berjalan biasa. Kemudian disunahkan juga ketika memulai tawaf itu, yaitu mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, mengusap dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan isyarah. Demikian juga kita melewati Rukun Yamani. Tapi kalau Rukun Yamani kalau usah dicium, cukup disentuh dengan tangan, atau kalau tidak bisa dengan isyarah. Kemudian di antara kesunahan ibadah tawaf adalah memperbanyak zikir dan doa. Karena tawaf itu sepadan dengan sholat. Hanya saja kalau di dalam sholat kita nggak boleh bicara sama sekali, tetapi kalau di dalam tawaf kita masih boleh berbicara, maka hendaklah berbicara dengan yang baik. Tapi dianjurkan berbanyak zikir dan doa. Zikir dan doanya ini tidak tertentu, bebas sesuai dengan hajat kita. Kemudian setelah selesai tawaf, di putaran terakhir kita tutup dengan doa di tempat yang paling mustajab di dunia ini, yaitu di Al-Multazam. Setelah itu kita disunahkan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan minum air Zam-Zam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji untuk dinilai siapa yang paling baik, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Allah itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Seberapa besar kita taat kepada Allah, dan juga berupa ujian-ujian, kenikmatan, kekayaan, jabatan, apa kita bersyukur tetap ahli ibadah atau lupa kepada Allah. Demikian juga ujian berupa penyakit, musibah, keluarga meninggal dunia, apa kita tetap sabar dan ibadah kepada Allah, atau kita malah menggerutu, menyesali nasib. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ketika kemudian manusia ini meninggal, mengakhiri hidupnya di dunia ini, sejatinya tidak ada roh yang mati. Yang ada adalah pindah-pindah alam. Kita dulu hidup di alam arwah, kemudian sekarang kita menjalani alam dunia ini, yang merupakan penentuan nasib kita di akhirat. Dunia mazharatul akhir. Setelah itu kita masuk di alam barzakh, alam sebelum alam terakhir, yaitu alam akhirat. Dunia ini dinamakan dunia yang pertama karena dekat, karena pendek. Karena di dalam Al-Quran dikatakan sehari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita umur 60-70, kira-kira 1,5 jam di akhirat.
Kemudian dinamakan dunia berarti adana, hina. Karena sebahagianya orang dunia ini masih kalah bahagia dengan kenikmatan surga. Allah memandang dunia ini hanya seharga sayapnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita nanti dipanggil oleh Allah sudah meninggal dunia, begitu masuk alam barzakh, manusia kita ini sudah merasakan perbedaan alam barzakh antara orang yang beriman dan orang yang ahli maksiat mereka. Orang yang takwa kepada Allah hidup dalam alam barzakh dengan penuh kenikmatan. Tiap pagi dan petang ditampakkan kenikmatan surga yang akan menanti dia, sehingga dia akan bahagia. Adapun orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, tiap hari dan petang ditampakkan calon tempatnya di neraka, sehingga setiap hari dalam keadaan susah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin Allah, alam barzakh itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga bagi orang yang bertakwa, tapi juga bisa menjadi lubang negara bagi orang yang ahli. Jadi untuk menerima amal jaza, balasan amal kita dunia ini, tidak nunggu kiamat. Selepas kita sudah lepas dari badan, kita sudah merasakan balasan dari amal-amal soleh kita atau amal-amal buruk kita di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin Allah, ngomong kita itu masih ada usia, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Mari kita perbanyak amal-amal soleh dan banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab yang isinya adalah anjuran untuk memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa tua. Nah, bagaimana supaya kita ini semakin tambah umur, semakin meningkat amal kebajikan kita? Ada sebuah nasihat yang sangat baik, yang sangat berkesan, yang sangat bijaksana dari seorang Hujjatul Islam, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyarankan kepada kita untuk melaksanakan 4D dan 1I. Yang pertama 4M dan 1I. Yang pertama adalah muraqabah. Apa itu makna muraqabah? Muraqabah adalah menebalkan, memperkuat rasa di dalam batin kita bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ini setiap hari, setiap saat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ini akan semangat untuk beramal soleh dan takut berbuat dosa. Maka ada nasihat dari seorang ulama sufi namanya Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, afdhalut ta'ati muraqabatullahi ala dawamil Allah. Sebagus-bagus ketaatan kepada Allah adalah merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. M yang kedua adalah al-muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu selalu mengevaluasi diri. Apakah amal-amal kita ini sudah meningkat atau semakin menurun? Tentu harapannya dengan semakin tambah umur, semakin meningkat. Kalau orang sekarang, masyaallah muslimin, muhasabah itu dilaksanakan tahunan. Setiap tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah,
kita kaum muslimin itu mengadakan muhasabah di masjid-masjid. Ya itu baik-baik saja untuk syiar Islam. Tapi kemanfaatan muhasabah tahunan itu sangat minim, sangat sedikit. Kalau kita meniru kebiasaan para salafus saleh, para salafus saleh itu senantiasa memuhasabah itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur mereka mengangan-angan amalan saya hari ini, amalan sunnah saya jalan apa enggak. Ya, sholat malamnya, sholat duhanya, baca Qur'annya, jalan apa enggak. Yang mampu sedekah jalan apa enggak. Kalau berjalan dengan baik, maka kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena dengan nikmatnya aku bisa melaksanakan amalan-amalan. Tetapi kalau ada yang godang-godang, yang ketinggalan, umpamanya tidak sholat malam, atau tidak sholat duha, atau tidak membaca Quran, maka kemudian dia menyesali. Besoknya ditutupi, diistiqomah kembali. Itulah muhasabah yang paling bermanfaat. Muhasabah kita lakukan sebelum kita tidur. Setelah itu yang ketiga adalah al-mu'aqabah. Apa itu al-mu'aqabah? Kebiasaan para sahabat, para tabi'in adalah menghukum diri ketika meninggalkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan kebajikan yang mereka tinggalkan. Mereka tutupi, mereka kafaroi dengan amalan-amalan lain. Supaya apa? Supaya keistiqomahan di dalam amalan besar itu bisa terjaga, tidak terlalaikan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan sebuah contoh yang baik. Beliau itu tidak pernah berhenti sholat malam. Kalau capek, kata Aisyah, Nabi sholat qiyamul lail itu dengan duduk. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang sakit. Ketika Nabi dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam, maka beliau qadha, beliau laksanakan pada waktu sholat duha. Itu sholat duha yang banyak, 12 rakaat. Cuma tidak diwitiri karena siang hari. Mengapa beliau sholat duha yang banyak 12 rakaat ini? Untuk menutupi sholat malam yang ketinggalan. Masyaallah muslimin wa jumlatul muslimin wa ada yang juga luar biasa. Kita semuanya mungkin belum mampu melaksanakannya zaman sekarang. Tapi tidak apa-apa kita sampaikan. Barangkali kita bisa melaksanakan walaupun hanya 10%, 30%. Yaitu kebiasaan Umar bin Khattab yang senantiasa bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid bersama. Tapi karena manusia suatu saat terlena ketika beliau itu sibuk dengan kerja di kebunnya, maka kemudian beliau itu lalai. Sehingga ketika pulang di rumah agak sulit, tidak terlaksana dan melaksanakan sholat jamaah asar dengan Nabi. Maka Umar bin Khattab menyesali dengan sebesar-besarnya kesalahan itu. Maka kemudian kebun yang menyebabkan dia lupa sehingga ketinggalan sholat jamaah asar bersama Nabi itu disedekah jariahkan untuk Baitul Mal kaum muslimin. Kalau zaman kita sekarang saya kira tidak ada yang melaksanakan seperti itu. Jadi betapa hebatnya, semangatnya para sahabat di dalam menjaga amalan-amalan sholat itu perlu kita ceritakan ya, untuk kita tiru walaupun tidak 100%. Mungkin ya 30%, 40% kita lakukan. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ada lagi anaknya Ibnu Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar yang juga sangat saleh.
Beliau itu kalau ketinggalan sholat berjamaah siang hari, maka ditutupi dengan sholat malam yang panjang-panjang. Ia hidupkan hampir seluruh malamnya itu dengan sholat malam. Untuk apa? Untuk menutupi kealpaan dia tidak sholat bersama. Ada yang kisah menarik juga. Ada seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Rabi'ah. Beliau itu rajin namanya sholat subuh dan senantiasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi kemudian yang namanya manusia ada lupanya. Suatu saat beliau ketinggalan sholat subuh berjamaah masbuk sehingga tidak bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Amalan yang kita anggap remeh ini, tapi oleh Ibnu Abi Rabi'ah dianggap luar biasa. Karena sholat sunat sebelum subuh itu sama baiknya, lebih baik dunia dan isinya. Dia menyesali, kemudian menutupi kelalaian itu dengan memerdekakan budak. Inilah masyaallah muslimin, kesolehan-kesolehan yang luar biasa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dan tabi'in. Mereka begitu konsisten berjuang bermujahadah untuk melaksanakan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan sunnah yang telah mereka tradisikan. Ini namanya al-mu'aqabah, menghukum diri, menutupi amalan sunnah yang ketinggalan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. M yang keempat adalah al-mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah melawan hawa nafsu, melawan kemalasan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Umpamanya sholat malam, ini malas karena waktunya orang tidur, pasti malas. Tapi orang yang baik adalah orang yang melawan kemalasan untuk dilakukan. Kalau kita lawan, lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya lama-lama merasakan nikmatnya sholat malam, nikmatnya munajat kepada Allah, sehingga kalau ketinggalan dia menyesal ada yang kurang dalam hidupnya. Orang bersedekah juga sama. Awal-awalnya susah, iman-iman. Tapi kalau dipaksa rasa bakhil itu kita lawan, kemudian kita biasa bersedekah, akhirnya merasa senang ketika bersedekah itu. Dan akan menjadi sebuah kebiasaan dan kenikmatan, kebahagiaan di saat berbagi. Orang yang tidak pernah baca Quran sedikit sudah bosan. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka yang hafal Quran, luar biasa. Menjaga hafal mereka tiap hari. Mengapa? Karena sudah merasakan kenikmatannya bersama Allah. Jadi setiap ketaatan itu memang berat, harus dilawan nafsu. Kalau nafsu sudah bisa kita tundukkan, maka ibadah-ibadah sunnah itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan kenikmatan dalam hidup kita. Makanya Al-Quran mengatakan, fa'amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahannama. Orang yang berlebihan dalam kejahatan dan mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah jiwanya tunduk kepada hawa nafsunya, jiwanya itu dikendalikan sehingga tidak tunduk kepada hawa nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa, surga tempatnya. Jadi jelas untuk menggapai surganya Allah ini, syarat utama adalah mampu mengendalikan hawa nafsu dan rasa malas di dalam ibadah kepada Allah. Itulah namanya al-mujahadah. Adapun yang kelima adalah apa itu? Doa istiqomah. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi sifat istiqomah.
Karena Allah lah yang membalik-balik hati kita, maka kita berdoa supaya kita teguhkan dalam ketaatan. Nabi mengajarkan kita berdoa yang sangat berharga. Yang Nabi sendiri yang sudah istiqomah itu selalu juga melaksanakan. Apa itu doa Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membalik-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku itu untuk senantiasa taat dan ibadah kepadamu. Inilah nasihat yang sangat berharga dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang termaktub dalam kitab Al-Mutin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afina amahu wa yaqafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'al awladana wa talamidana wa jama'atana wa ikhwanana min ahli iman wal fadl wa ahli taqwa wa la taj'alna wa iman syirri wa khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadir fajr. Allahumma akhlina 'ala iman wa amitna 'ala iman warzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah waj'al akhir kalamina 'inda al-i'ajah kalimat at-tauhid kalimat al-ikhlas la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'a alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.